Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Ini ada servisan Realme 7i dengan keadaan seperti ini. Saya hubungkan kabel casan. Kita lihat. Kita tunggu dulu hingga persennya keluar. Persennya sudah keluar. Kemudian di sini saya coba untuk melepas kabel casan. Kita lepas. Ini sudah saya lepas. Kemudian kita tekan tombol on off satu kali. Tekan dan lepas. Lihat kawan, dia masih mengecas. Padahal kabel casan sudah saya copot begitu. Jadi saya tekan lagi satu kali. Padahal kabel casan sudah saya copot. Dia terus mengecas. Padahal kabel casan sudah dicopot begitu ya kawan. Kita biarkan ya, dia tidak bisa menambah kawan kalau tidak dihubungkan kabel casan. Begitu juga kalau kita nyalakan sampai ke program, dia seperti itu juga kawan. Kita hubungkan kabel casan, dia mengecas. Apabila kita lepas kabel casan, dia tetap ada logo petirnya masih mengecas, seolah-olah HP ini masih mengecas begitu ya kawan. HP ini menyala dengan normal. Ini nggak ada kabel casannya. Tidak ada kendala kalau dinyalakan, kecuali untuk blitz tidak bisa menyala dan dia seperti ini terus mengecas. Kita lepas dari remnya. Ini penampakan mesinnya belum pernah dikerjakan. Kalengnya masih utuh dan terlihat bersih untuk mesinnya. Di sini ada IC cas di bawah slot SIM card. Kita coba kita lepas. Akan saya jepit di penjepit PCB saya. Blower saya setel menjadi 365, angin di 30. Lanjut kita tambahkan plug. Kita tambahkan plug sekeliling. Begitu. Kemudian kita ambil alat congkel kita. Saya akan melepas isolasi anti panas terlebih dahulu. Dan itu sudah terlepas. Untuk kotoran, bukan kotoran sebenarnya ini kan. Ini adalah pasta pendingin. Lanjut kita blower. Gimana supaya dia dapat semua, saya arahkan seperti itu. Kita blower sambil dikikis-kikis sedikit demi sedikit, maka nanti bisa diambil atau dicongkel dari sini. Nah itu sudah bisa nampaknya kawan. Lagi terus kita blower. Tinggal kita arahkan aja begitu.
maka akan tercopot. Seperti itu cara pencopotannya. Begini urutannya. Ini untuk P-bus in, dan ini OVV nya nyebrang ke sini dan masuk ke IC cas. Ini IC PMI. Kita lihat, kita lepas dulu slide strawberry-nya. Ini untuk IC cas dan ini untuk IC PMI. Begitu penampakannya. Kita bersihkan menggunakan thinner supaya bisa melihat tipe apa yang dipakainya. Seperti itu. Kita lihat IC casnya. Nah, itu kawan. Kita lihat dari atas ya, dari bawah, jadi bacanya terbalik. SMB1355 itu untuk tipe IC casnya. Ini IC OVV nya dan ini IC PMI nya. Qualcomm PMI 632902 itu tipenya ya kawan. Multi saya setel menjadi dioda mode. Kita arahkan probe merah ke kaleng dan probe hitam kita ke komponen. Nol koma tiga. Lihat-lihat aja, siapa tahu ada konslet. Saya putuskan untuk mengangkat IC PMI, jadi kita tambahkan thinner, bukan thinner, loop. Akan tapi mesinnya saya putar begini supaya angin pembloweran dia keluar ke mesin, jadi nggak fokus atau nggak nyebar ke mesin dia kawan. Sisa pembloweran, angin pembloweran, begitu ya kawan. Oh ya, pemasangannya jangan sampai terbalik. PMI nya di dekat coil atau bacaan PMI nya mengarah ke coil, jadi begitu. Ingatkan posisinya. Lanjut, di sini saya blower akan saya congkel aja walaupun nggak ada lemnya. Suhu blower saya setel menjadi 365, angin di 30. Lanjut kita blower. Terus saja kita putar-putar aja begini, nanti bakal copot. Memang memakan waktu yang cukup lama kan, karena IC-nya ini masih kaki-kakinya itu masih bawaan, biasanya keras. Itu sudah layak. Sudah saya lepas, kemudian di sini kita ambil. Oh ya, IC-nya tadi PMI 632. Coba kita bersihkan terlebih dahulu, nanti lupa tipenya apa. Ini tipenya tadi ya kawan. Perhatikan tipenya Qualcomm PMI 632, dan di bawahnya ini harus diperhatikan juga 90200. Jadi kalau kita nggak punya 902 bisa dipakai ke 802 ya kan. Kita masukkan 802 maka tetap bisa menyala dengan normal. Begitu ya kan. Jadi PMI 632 kita pasangkan 802 bisa juga.
kalau tidak ada 902. Solderan saya panaskan, kemudian di sini kita bersihkan dulu kaki-kaki solderannya. Kita tambahkan plug. Kalau susah mengambil bekas timahnya, kita putar mesinnya. Karena kalau dipaksakan nanti bakal mengenai komponen yang lain untuk mata soldernya. Begitu. Lanjut kita ambil solder wick. Saya menggunakan merek Relip. Ini kawan. Relip 1515. Berarti jempol ke hapus ke depin. Kita putar kembali seperti ini. Kemudian kita waduh, susah kawan. Akan saya potong aja kita solder, kita blower sambil solder wick kita gosok-gosokkan aja seperti ini. Karena mata solderan saya nggak muat ke sini kawan, karena dia terhalang sama penjepit PCB. Nampaknya butuh lama pemblowerannya. Tambahkan lagi plug. Saya putar, dicoba lagi, kita ambil. Oh, bisa kawan. Bisa kawan. Begitu. Itu sudah saya bersihkan, kemudian kita siram menggunakan tinar. Kita kuas dan akan saya ganti menggunakan tipe bawaannya tadi. Kemudian kita pasangkan IC penggantinya. Di sini sudah saya cetak ulang untuk IC penggantinya. Kita tambahkan dulu plug di kaki IC-nya, kemudian kita blower. Dan itu sudah saya blower. Kita hentikan dan kita diamkan sebentar hingga kakinya mengeras, kemudian kita arahkan ke
mesinnya. Pemasangan jangan sampai salah. Hop. Waduh, ternyata liar dia ini kawan, karena penjepit saya ini nggak sinkron lagi, sudah sering jatuh. Jadi untuk kawan-kawan hati-hati, pingset kesayangannya jangan sampai jatuh dari meja. Kalau keseringan jatuh maka seperti saya ini kawan, gak enak lagi untuk menjepit. Jadi kita presisikan seperti itu. Nggak ada kodenya yang kiri dan kanannya ini. Kita gunakan tiling aja. Wah beneran kawan, nggak enak pingset seperti saya ini. Nampaknya pengen diganti. Lanjut kita blower dengan suhu 365. Pelan-pelan aja, nanti bakal terpasang dengan sempurna. Di bawah IC sudah ada plug, jadi nggak usah dulu kita tambahkan plug. Kita blower aja. Plug sudah keluar dari bawah IC, itu tandanya timah sudah mulai lembut dan boleh digoyangkan. Tekankan sedikit. Kemudian kita hentikan. Mudah-mudahan penyakitnya hilang ya kawan, supaya kita dapat duit jajan. Lumayan kawan, pagi-pagi sudah dapat duit jajan. Oh ya, HP ini kiriman dari Provinsi Bengkulu. Kita ngopi dulu. Lanjut kita siram menggunakan thinner. Sudah saya siram dan kita bersihkan menggunakan tisu. Begitu. Boleh kita cek-cek terlebih dahulu apabila ada suara buzzer yang konslet, pemasangan berarti gagal atau IC-nya yang nggak bagus begitu. Prop merah di kaleng dan prop hitam kita arahkan ya kawan, arahkan ke komponen yang lain. Kalau ada suara buzzer itu tandanya ada konslet setelah kita pasangkan IC penggantinya, jadi wajib kita angkat lagi. Itu nggak ada konslet, kita lanjut untuk mengetesnya. Saya dinginkan dulu. Saya punya kalau kipas kawan. Waduh, belum saya colokkan ke listrik. Akan tetapi kipas yang besar. Kita pasangkan ke premnya lagi dan kita coba lanjut untuk mengetesnya. Nah, begitu. Lanjut kita hubungkan kabel casan.
Nah, itu logo casannya sudah ada. Kemudian saya diamkan dan akan saya lepas. Nah, begitu. Di sini saya coba tekan tombol on off. Tekan dan lepas ya kawan. Kita lihat. Waduh, masih ada ternyata kawan. Belum menyelesaikan permasalahannya, masih ada. Kebetulan di waktu saya mengerjakan setelah saya mengganti IC PMI, dia tidak menyelesaikan dan saya mau mengganti IC casnya. Ternyata saya nggak punya IC casnya. Lanjut saya pesan di online shop dan 1 minggu berikutnya, yaitu pagi tadi sudah saya ganti dan sudah bisa mengecas dengan sempurna. Nanti saya lihatkan untuk keadaan mesinnya. Kita lihat, itu kondisi saya cas dan persen baterainya sudah ada 70%. Kemudian saya lepas. Kita lihat apakah masih mengeluarkan logo persen. Jadi saya tekan tombol on off hanya 1 kali. Kita lihat tidak keluar lagi. Dan saya coba memasangkan kabel casan lagi. Saya pasangkan kembali dan dia mengulang dari awal. Kalau sebelumnya saya lepas, itu logo casnya itu tetap masih keluar walaupun tidak saya pasangkan kabel casan. Ternyata permasalahannya ada di sini. Jadi kita lihat kan. Awalnya saya berasumsi di IC yang ini kawan, PMI 632. Setelah saya ganti sama aja, tidak ada perubahan. Kemudian di sini saya lanjut mengganti IC casnya. IC casnya dengan tipe SMB1355. SMB1355 itu tipe IC casnya. Setelah saya ganti dan hasilnya mantul. Bisa mengecas dengan sempurna. Gitu ya kawan. Dan ini yang saya pesan. Kan kawan. IC cas IC cas ya betul, IC cas SMB1355. Kemudian di sini saya coba untuk menyalakannya.
HP sudah menyala. Dan itu penampakannya. Kemudian kita coba cas dengan keadaan HP menyala. Saya hubungkan. Itu sudah ada responnya. Dan ini logo animasinya. Kemudian saya lepas. Dia tidak ada logo petir lagi. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi saya sudahi tutorial saya ini tadi. Dan tentunya jangan lupa untuk support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan channel saya ke teman-teman Anda. Dan yang telah berlangganan saya ucapkan terima kasih. Yang belum berlangganan silakan berlangganan. Oke, mantul.